Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Ika Andini dari IAIN Jember, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, prodi saya Perbankan Syariah 1, NIM saya E2019-1006. Kali ini saya akan menganalisis materi yang sudah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMII. Ada 3 materi. Yang pertama, peradaban masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, peradaban Islam periode kenabian. Yang ketiga, peradaban Islam periode Khulafaur Rasyidin. Langsung saja, yang pertama saya akan menganalisis peradaban masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, kita mengetahui masyarakat bangsa Arab mengalami sebuah fase, yang dimana fase itu dianggap sebuah fase yang tidak memiliki nilai-nilai moral. Karena pada fase itu kehidupan manusia sangat berantakan, melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa terikat dengan aturan yang pasti. Fase itu kita kenal dengan zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena di fase itu manusia bisa dikatakan hidup dengan hasrat atau hawa nafsu yang membabi buta, tanpa menggunakan akal dan pikiran mereka. Padahal seperti yang kita ketahui, bahwa akal dan nafsu harus saling sinkron sebagai instrumen dalam melakukan sesuatu. Pada masa sebelum kedatangan Islam, di Arab dikenal dengan zaman jahiliyah. Periode jahiliyah ini dalam Islam adalah masa yang tidak mengenal agama, tauhid, yang mengetahui moralitas mereka menjadi minim. Islam datang dengan membawa peradaban atau pembaharuan di berbagai bidang termasuk akhlak, hukum, serta aturan hidup. Kedua kepercayaan ini saling berbenturan dalam waktu yang lama. Butuh waktu yang sangat lama untuk Islam dapat diterima di kalangan masyarakat Arab. Karena keadaan jahiliyah telah melekat pada keseharian mereka. Doktrin-doktrin jahiliyah telah tertanam kuat di hati mereka, sehingga sangat sulit untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Namun, dengan beriringnya waktu, Islam mulai meluas dan secara perlahan Islam dapat diterima di kalangan masyarakat Arab. Karena ajaran agama Islam lebih referensi dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam mulai masuk di kalangan Arab dan kebiasaan jahiliyah pun mulai terkikis karena masuknya Islam. Islam datang di kalangan masyarakat Arab, bukan berarti menghilangkan semua kebiasaan masyarakat Arab atau sistem yang ada, tetapi Islam datang memperbaiki kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Karena tidak semua dari kebiasaan mereka bernilai negatif, banyak kebiasaan mereka juga dianggap positif, seperti eratnya hubungan dalam satu suku. Mereka paham tentang keadaan politik atau suatu pemerintahan, karena juga jago dalam berniaga dan mengembala. Nah, di peradaban masyarakat Arab pra-Islam ini ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi sosial budaya Arab pra-Islam. Yang pertama, musyrikin menyembah patung-patung berhala, yaitu yang sangat terkenal Lata dan Uzza. Nah, yang kedua, menguburkan anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Kenapa? Lantaran bayi perempuan dianggap sebagai sumber aib keluarga dan tidak bisa memberi nafkah. Yang ketiga, perbudakan yang dilakukan tidak manusiawi. Nah, yang keempat, suka berperang antar suku karena hal kecil. Yang kelima, suka meminum homer. Dan yang keenam, bergaul bebas atau berzina. Yang kedua, ada kondisi religius atau keagamaan Arab pra-Islam, yakni yang pertama fatalisme, yaitu tidak meyakini adanya Tuhan. Nah, yang kedua ada paganisme, penyembah berhala. 3. Allah sebagai sumber Tuhan. Nah, yang keempat monoteisme, meyakini keesaan Allah. Nah, yang ketiga ada kondisi sosial politik di Arab pra-Islam, yaitu yang pertama adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Bizantium dengan Persia. Nah, yang kedua lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian Romawi. Nah, sekilas analisis tentang peradaban Arab pra-Islam. Sekarang kita lanjut menganalisis peradaban Islam periode kenabian. Di peradaban Islam periode kenabian ini ada 2 fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu fase Mekah. Ada beberapa metode. Yang pertama, metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, konten dakwah di Mekah.
Nah, yang ketiga berbentuk penolakan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad. Nah, yang kedua ada metode dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 jenis. Yang pertama secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Nah, yang kedua terang-terangan di Mekah. Nah, yang ketiga terang-terangan di luar Mekah. Adapun konten dakwah di dalam Mekah. Yang pertama pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Nah, yang kedua pengajaran Al-Quran. Lalu ada bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama bentuk penolakan secara lunak, yakni hanya penolakan biasa. Nah, yang kedua semi lunak. Di sini ada penolakan serta disertai sebuah fitnah. Nah, yang ketiga secara kasar atau keji. Lalu berikutnya adapun faktor-faktor penolakan dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama bidang politik kekuasaan. Nah, yang kedua sosial. Yang ketiga agama yang ada dalam Mekah yang diyakini. Dan yang ketiga ada budaya tauhid kepada nenek moyang. Nah, yang terakhir ada ekonomi. Lalu pada fase Madinah ada beberapa tahapan juga, yakni mendirikan masjid, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Lalu mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Yang terakhir memperkuat kekuatan militer. Adapun pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian, yaitu madrasah ilmiah. Nah, yang kedua Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Yang ketiga penerapan syariat Islam. Yang selanjutnya pemeliharaan agama Al-Quran. Lalu peningkatan harkat dan derajat wanita, pengajaran baca dan tulis, pembangunan masjid, perkembangan sastra, yang terakhir penghapusan perbudakan. Di peradaban Islam periode kenabian ini menurut saya banyak mengalami kemajuan dan perubahan, dan baik dalam konteks keilmuan, politik, ekonomi, dan aspek lainnya, sehingga menjadi peradaban Islam yang awalnya dikenal Zahiliyah menjadi peradaban Islam yang sangat maju. Sekilas analisis tentang periode peradaban Islam pada masa kenabian. Langsung saja kita lanjut dalam peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Langsung saja pada tahap pengertian Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Arti bebasnya adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama Abu Bakar Asy-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, Abu Bakar nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abi Khulafah bin Utsman bin Am bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firs At-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 atau 23 Agustus 634 Masehi. Beliau masa jabatan Abu Bakar adalah 11-13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Nah, yang terakhir kemajuan peradaban Islam pada masa ini yang kedua, kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang pertama ada perbaikan sosial. Nah, yang kedua perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Yang ketiga pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang keempat sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Yang kelima meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Lalu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Naufail bin Abdul Al-Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Qurs bin Razali bin Ad bin Ka'ab bin Lu'ay.
Umar bin Khattab lahir pada tahun 579 Masehi dan wafat pada tahun 23 Hijriah atau 3 November 644 Masehi. Masa jabatan Umar bin Khattab adalah 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Peradaban Islam pada pemerintahan Umar bin Khattab, yakni satu, kemajuan politik, yang kedua, penataan struktur pemerintahan, yang ketiga, meningkatkan perkembangan ekonomi, yang keempat, meningkatkan kemajuan pengetahuan, 5, meningkatnya kemajuan sosial, yang keenam, meningkatnya kemajuan agama Islam. Lalu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nama panggilannya Abu Abdullah Al-Amawi Al-Quraisy dengan gelarnya Zunnurain yang punya dua cahaya. Lalu lahir 577 Masehi atau 12 Dzulhijjah 35 Hijriah, wafat 35 sampai 656 Masehi. Beliau masa jabatannya 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Lalu peradaban Islam pada pemerintahan Utsman bin Affan. Yang pertama, beliau memperluas wilayah kekuasaan. Yang kedua, memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang ketiga, membakukan dan meresmikan mushaf yang disebut mushaf Utsmani. Yang keempat, setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak atau bilada. Lalu yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib Abu Muthalib adalah sepupu Rasulullah. Ali bin Abi Thalib lahir pada 23 Masehi dan wafat 40 Hijriah atau 661 Masehi. Masa jabatan Ali bin Abi Thalib adalah 35 sampai 40 Hijriah dan 661 Masehi. Peradaban Islam pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu 1. Mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan. Yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalnya. Yang ketiga, sistem renumerasi atau penyempurnaan gaji pada pegawainya. Yang terakhir, mengunjung tinggi kepentingan rakyat. Nah, kesimpulan peradaban Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin berjalan dengan bagus dan berkembang dengan baik. Yang pertama, pada Abu Bakar menjadi pemimpin. Beliau mendahulukan stabilitas politik dan sosial dengan mereka yang murtad supaya didakwahkan lagi Islam, tapi kalau dilakukan itu tidak bisa, maka peperangan. Yang kedua, Abu Bakar mengembangkan wilayah ke daerah-daerah yang belum dikuasai. Nah, yang ketiga, pengembangan pendidikan keagamaan yang lebih luas. Nah, yang keempat, kesejahteraan yang semakin membaik. Sekian analisis dari saya sebagai tugas UTS oleh dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, khairul muthariq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.